Jika kita memiliki keluarga, jika kita memiliki anak-anak, utamakan bagaimana mereka bisa menjaga akidahnya kelak sepeninggal kita. Jika saat ini kita punya keluarga, upayakan yang paling utama adalah pendidikan akidah. Pendidikan akidah juga pendidikan akhlak. Bagaimana anak-anak kita bisa taat, bisa takwa, keluarga kita menjadi orang yang soleh. Tujuan kita adalah itu. Seorang nabi saja memikirkan anak-anaknya, bagaimana kelak ketika mereka wafat, anak-anaknya akan mengimani siapa, akan menyembah siapa. Ada kekhawatiran. Para nabi terdahulu saja mereka memiliki kekhawatiran bagaimana keadaan keimanan anak-anaknya. Sedangkan kita yang bukan nabi, bukan rasul, masa kita melenggang di dunia begitu saja? Masa kita tidak punya kepedulian terhadap akidah anak-anak kita? Entah anaknya nanti akan menjadi orang-orang di luar ahlus sunnah, anak-anaknya tidak dipedulikan, mau mereka ahlus sunnah ke, mau mereka NU ataupun tidak, lain sebagainya, tidak dipedulikan. Yang akhirnya kita mati tidak didoakan ketika anak kita terbawa dengan aliran-aliran yang sesat. Atau bahkan mungkin anak-anak kita keluar dari ajaran Islam, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahumma fadna wahfadhum. Jangan merasa aman, jangan merasa cukup hanya dengan mempersiapkan harta. Harta bisa habis dan belum tentu menyelamatkan kita jika kita tidak benar cara mentasarrufkan harta tersebut. Kita berharap selamat dunia wal akhirah. Kita berharap anak-anak kita akan membacakan Al-Quran untuk kita. Kita berharap kelak yang memandikan jenazah kita bukan orang lain, tapi keluarga kita yang faham ilmunya. Kita malu jika aurat kita dipertontonkan kepada orang lain. Kita punya harapan, terlebih di dalam perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita punya harapan anak-anak kita melanjutkan perjuangan ini. Kita punya harapan ketika kita wafat, anak-anak kita tidak bertikai memperebutkan harta. Jika anak-anak kita dibekali dengan ilmu agama yang benar, maka peninggalan harta kita akan disedekahkan oleh mereka, diwakafkan oleh mereka untuk majelis, untuk pondok pesantren, untuk masjid, musholla. Tapi jika anak-anak kita tidak dibekali dengan ilmu agama, mereka mungkin akan berebut harta. Niatkan kita ingin memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Berawal dari siapa? Dari diri kita sendiri. Ayah ibunya dulu berupaya untuk menjadi soleh dan solehah. Karena kelak orang tuanya lah yang akan mendidik anak-anak itu. Sehingga Rasul berkata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan mereka terlahir dalam keadaan suci bersih. Fali abawaihi wa hawwinanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka peran serta orang tua sangatlah besar. Bisa mencetak anak-anak itu entah menjadi Yahudi, entah menjadi Nasrani, entah menjadi Majusi, penyembah api, atau menjadi orang-orang komunis, atau menjadi orang-orang yang tersesat, menjadi orang Khawarij, menjadi orang Murji'ah, menjadi orang Jabariyah, Mu'tazilah, Wahabiyah, Neo Mu'tazilah, dan Neo Khawarij. Orang tua punya peran, tanggung jawab yang besar, menjadi wasilah bagaimana mencetak anak-anaknya. Kalau orang tuanya tidak peduli terhadap dirinya sendiri, bagaimana peduli dengan anak-anaknya? Orang tuanya tidak mau ngaji, bagaimana mungkin
akan mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama. Bagaimana mungkin ketika orang tuanya tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau memuliakan pewaris-pewaris Rasul, para ulama yang benar-benar ulama, yang alim, yang soleh, bagaimana mungkin anak-anaknya akan cinta kepada para pewaris Rasul yang membawa risalah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin anak bisa kuat dengan ujian-ujian kehidupan yang lebih berat dibandingkan di masa kita hidup saat ini. Di masa yang akan datang kehidupan dunia akan sangat menggiurkan, banyak kemudahan dalam kemaksiatan. Apakah anak kita akan mampu menghadapi ujian itu? Sedangkan kita tidak menanam akidah di dalam dada mereka, dalam setiap sel darah mereka saat ini. Kita tidak peduli, yang kita pedulikan mencari uang, titipkan anak di sekolah, tidak peduli bagaimana kita mendidik anak-anak. Cobalah ketika kita berada di rumah bersama keluarga, sebisa mungkin kita tanamkan pendidikan akidah kepada anak-anak kita, pendidikan keimanan, ketakwaan kepada keluarga kita. Berikan contoh dari diri kita, dari mulai menutup auratnya, berbicara yang baik, bersikap yang baik di dalam lingkup keluarga. Tidak mempertontonkan ribut, bertengkar di dalam rumah tangga, tapi berikan contoh senyuman, kesabaran, ketabahan, pasrah, sabar, akhlak yang mulia. Berikan contoh sholatnya, saumnya, membaca Quran, mempelajari Qurannya, mempelajari kitab-kitab fikihnya. Kita tak mampu, bareng-bareng ajak keluarga kita kepada ulama yang benar-benar bisa menjadi rujukan, yang bisa menjadi seorang panutan, yang benar bisa menjadi mursyid bagi kita, petunjuk bagi kita. Bukan hanya kita memberikan petunjuk kepada anak kita sebuah tontonan, bukan tuntunan tapi tontonan. Kita tentu punya harapan kelak yang akan menguburkan jenazah kita juga anak-anak kita yang tahu betul, benar-benar faham tentang fiqhul janazah, tentang aturan-aturan fikih perawatan jenazah. Setelah dikuburkan, kita berharap anak-anak kita selalu datang menziarahi kita. Setelah dikuburkan, kita berharap anak-anak kita selalu membacakan Al-Quran untuk kita, bersedekah atas nama kita, membanggakan kita. Bahkan dia bisa mengajarkan orang lain untuk mendoakan orang tuanya. Kita punya harapan ketika kita wafat, harta kita akan ditasarrufkan untuk hal-hal yang baik, untuk sedekah, wakaf, jariyah, bukan untuk diperbutkan. Kalaupun tidak diperbutkan, bukan untuk dihabiskan untuk foya-foya, apalagi sampai mereka bertikai satu sama lain. Kita berharap anak-anak kita dalam kondisi saling menjaga persaudaraan, kasih sayang di antara keluarga. Maka cobalah tanam dari sekarang